Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rashid Prasetyo, NP 15/2019-082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas praktikum pemrograman mekatronika pertemuan ketiga, yaitu tentang pengendalian motor servo. Baik, di sini untuk yang pertama yaitu ada uji coba untuk percobaan di 3.2 atau 3 strip 1 ini, di mana di sini itu untuk menggerakkan si motor servo. Nah, di sini pertama-tama di sini ada pin motor servo itu di-define di pin 13, tetapi untuk karena PWM di sini itu tersedia di pin 9. Jadi saya menggunakan pin 9. Contoh untuk Uno Arduino SIM ini seperti ini. Ini saya menggunakan yang di pin 9 untuk programnya. Nah, seperti ini. Ya, ada di pin 9, kemudian save, kemudian saya run. Ya, dia akan berputar ke arah kiri untuk si motor servonya itu sendiri. Jadi untuk kenapa berputar ke arah kiri, karena untuk ke kanan itu sebetulnya low, nol. Jadi sudut nolnya itu di arah posisi di kanan, kemudian untuk kiri, lurus kiri ke sini itu sekitar 180, seperti itu. Kemudian lanjut ke uji untuk percobaan seperti itu. Untuk uji pemahamannya yaitu untuk duty cycle sendiri itu adalah waktu kerja si motor. Itu waktu kerja ke dalam keadaan aktif atau bergerak, kemudian berbanding dengan waktu kerjanya dalam keadaan non aktif atau tidak bergerak gitu dalam suatu waktu. Contohnya kalau periodenya 1 detik, ya jadi untuk perbandingan antara pergerakan ketika aktif dan ketika aktifnya itu berapa, itu disebut duty cycle, dengan dibandingkan dengan perbandingan waktu ketika dia tidak aktif, si motor tidak aktif, seperti itu. Nah, di sini untuk pulsa PWM-nya seperti ini. Jadi ketika memang saya kasih duty cycle-nya 0, alias berarti kan dia high glow atau langsung bisa jadi high glow seperti ini. Contohnya saya kasih 0. Untuk ketika saya kasih 0, dia maka akan berputar ke arah kanan. Itu karena high-nya itu sangat cepat, atau 0 detik malah tidak ada ini, tapi dia langsung ke low lagi. Sedangkan kalau 0 dia pasti berputar ke arah kanan, seperti itu. Untuk dari penjelasan saya untuk nomor 2, untuk yang high, jadi high-nya kalau dikasih duty cycle sekitar 500 milisecond saja, dia akan berputar ke arah kiri, seperti itu. Nah, untuk berprogram 3.1 menggunakan duty cycle centang di lingkaran. Nah, ketika dicentang si lingkaran, contohnya ini pakai yang ke arah kanan, ketika saya pindahkan ke arah ke mana, ketika saya centang, contoh saya pakai yang 500 saja deh, 500. Nah, dia ini akan dia berputar gini, tapi ketika saya centang, nah dia akan berputar 360 derajat, seperti itu. Atau dia akan malah untuk high gitu, maksudnya dia akan berputar langsung satu putaran, seperti itu. Untuk ketika dicentang, lanjut untuk ke percobaan yang ketiga. Di sini discard aja. Nah, di percobaan yang ini 3.3 atau 3 strip 2, di sini untuk percobaannya itu dia menggunakan button ya. Di sini tuh sebentar saya konfigurasi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Buttonnya itu saya kasih di button 7 ya. Di sini untuk button 7-nya. Di sini sebenarnya udah ada dengan codingan LED, tapi itu uh, selanjutnya seperti itu. Nah, ini ketika saran misalkan, ketika saya tekan, nah dia akan berputar ke arah kanan. Jadi di sini untuk codingannya itu di sini. Nah, di sini kan digital ketika high ya. Ketika button statusnya itu dibaca dulu digital read, button satunya, button satu pinnya itu pin 7 kan. Nah, ini dicari ketika button satunya startnya high, maka akan menjalankan program ini. Tapi ketika dia low atau sebaliknya else, maka dia akan menjalankan program ini. Seperti itu. Nah, untuk buttonnya ini sendiri, latchnya menggunakan jadi push button ya. Jadi ketika ditekan dia 0, ketika dia lepas dia jadi 1. Jadi ini sepertinya buttonnya jadi aktif low ya, aktif bukan aktif high.
Jadi ketika low dia ketika ditekan dia jadi low, jadi nol seperti itu. Kemudian untuk latch juga dia jadi push button bukan switch. Nah ini jadi switch kalau ini, tapi saya berubah jadi push button. Itu untuk percobaannya. Lanjut untuk ke tugasnya. Untuk tugasnya itu ini ketika berubah menjadi 1500, nah 1500 tadi tetap menggunakan 1500 untuk programnya sendiri. Kemudian untuk LED juga sudah dijelaskan, untuk push on-nya dan release-nya juga off. Tadi sebelumnya itu jadi switch, dia defaultnya sudah push button sih sebetulnya. Kemudian untuk ke nilai keluaran buttonnya tadi ketika di ketika di run, contohnya kalau ketika saya tekan dia berputar ke arah kanan karena menggunakan tadi detik cycle-nya 0 itu. Kemudian kalau kayak saya dilepas dia akan berputar ke arah kiri karena menggunakan detik cycle sekitar 1000 milisecond. Seperti itu. Untuk nomor 3, nomor 4 tadi juga sudah dijelaskan. Untuk nomor 5 sendiri ini menggunakan LED. Nah, untuk LED-nya sendiri, untuk LED-nya sebentar. Saya load saja yang ini. Nah, untuk LED-nya sendiri di sini itu sudah ada, saya kasih saya taruh di pin 5 dan di pin 6 seperti itu. Nah, ini untuk LED-nya sih ketika saya run, dia ketika saya berputar ke kiri, dia lampu red atau LED red akan menyala, berkedip. Tapi ketika saya klik, nah maka akan lampu blue yang berkedip dan si motor servonya juga berputar ke arah kanan. Seperti itu, ini program yang telah saya buat. Nah, ini program yang telah saya buat. Seperti itu. Duty cycle-nya di sini saya dikasih 500 untuk yang keduanya. Seperti yang di LC ini, sedangkan untuk yang duty cycle yang pertama saya kasih 1000 milisecond. Selanjutnya itu yang terakhir atau yang nomor 6, dimana ini menggunakan 2 button dan 2 LED ya, ditambah 2 button dan 2 LED. Sini saya konfigurasi lagi pakai yang terakhir. Nah ini, ntar ini pin 8. Nah seperti ini siaran. Sebentar. Nah ini untuk codingannya, karena ini kan Active Hike ya. Jadi kalau untuk Active Hike, jadi dia ngerespon, dia akan masuk ke if, kemudian dia akan masuk ke if terus. Jadi karena ini kan button satunya high, sedangkan di sini juga emang aktifnya dia untuk awal-awal dia sudah high ya, untuk button 56-nya ini. Ya untuk button 5, untuk button 78. Untuk button 78 ini sudah aktif high. Jadi makanya saya ganti ke aktif low. Tadi kan udah aktif low ya. Jadi pas nggak dipencet dia udah high duluan. Nah ini saya ganti jadi diubah ke aktifnya yang high. Jadi ketika saya pencet baru dia high. Seperti itu. Saya reset ulang. Nah ketika saya run dia tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi ketika saya pencet atau saya tekan, saya push untuk yang button 1, dia akan berputar ke arah kiri dengan lampu LED yang merah yang menyala. Sedangkan ketika saya stop, saya tidak push, dia akan berhenti. Tapi ketika saya klik yang button 2, maka akan berputar ke arah kanan dan juga lampu birunya akan menyala, berkedip seperti itu. Untuk uji coba dan uji pemahamannya sudah saya paparkan untuk di UNARDU SIM-nya. Kalau untuk sebentar, untuk skemanya sendiri itu sudah saya lengkapi per ketika skemanya setiap pergantian atau penambahan itemnya, atau misalkan yang komponen yang digunakan, seperti ini button, 2 button dan 2 LED dan juga motor servo. Ini untuk nomor 6. Untuk nomor 5-nya skemanya. Nah, seperti ini untuk skemanya. Jadi dia kan pakai 1 button ya untuk nomor 5 itu. Uji-uji Mama 3.3 seperti ini. Untuk skemanya juga sudah saya lengkapi di masing-masing ini, di per
percobaan juga ini satu button dan servo, kemudian terakhir ini untuk langsung servo servo saja seperti itu. Jadi pemahamannya yang sudah skemanya yang sudah saya buat seperti ini. Nah ini mungkin nanti ada kesalahan ini, maksudnya motor servo bukan motor DC. Mungkin sekian dari yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.